Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Nerian Santoso dengan NIM 10204240049 dari kelas SIS 1 KJ 2402. Hari ini saya akan melakukan pembahasan mengenai ERD, Relational Model, DDL dan DML, dan juga normalisasi. Yang pertama itu ada ERD atau Entity Relationship Diagram, yang merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan relasi atau hubungan antar entitas beserta atributnya secara detail. Dan di sampingnya ini sudah ada diagram dari database bernama Belisru 049. Selanjutnya ada relation model yang merupakan cara menyimpan data dalam tabel-tabel yang saling berhubungan melalui kunci atau key. Setiap tabel mempunyai baris atau data dan kolom atau atribut. Kunci primer memastikan setiap baris memiliki ID atau identitas uniknya masing-masing, dan kunci tamu atau foreign key menghubungkan tabel dengan tabel lainnya. Hal ini membuat data lebih terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses dengan SQL. Selanjutnya ada Data Definition Language atau DDL yang merupakan sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur basis data. Perintah-perintah utama DDL meliputi create yang digunakan untuk membuat objek database baru seperti tabel, database, indeks, dan lainnya. Alter memodifikasi struktur objek database yang sudah ada. Drop untuk menghapus objek database. Truncat menghapus semua data dari tabel tetapi mempertahankan strukturnya. Rename untuk mengubah nama objek database. Dan di kiri sini sudah ada gambar dari kode query yang digunakan untuk membuat database bernama Belisru 049. Yang pertama itu ada create database dengan nama database-nya itu Belisru 049, lalu ada use Belisru 049 itu digunakan untuk mengaktifkan atau menggunakan database yang sudah dibuat tadi. Lalu selanjutnya ada create table kategori 049 yang digunakan untuk menyimpan jenis-jenis kategori produk. Contohnya seperti makanan instan, minuman, roti, alat masak, skincare, dan lainnya. Di sini ID kategori berfungsi sebagai primary key-nya, dan nama kategori digunakan untuk memasukkan nama-nama kategorinya. Yang kedua ada merek 049 yang digunakan untuk menyimpan merek dari produk. Contohnya Indofood, Nestle, Sari Roti, Pons, dan lainnya. Di sini ID merek berfungsi sebagai primary key-nya, dan nama merek itu digunakan untuk memasukkan merek-merek yang ingin kita tampilkan. Yang ketiga itu ada produk 049. Ini adalah tabel inti untuk semua produk yang dijual. Kolom-kolomnya itu meliputi nama produk, harga, stok, ID kategori, dan ID merek itu berfungsi sebagai foreign key untuk menghubungkan dari tabel kategori 049 dan merek 049. Di sini ID produk berfungsi sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada data pelanggan 049 digunakan untuk menyimpan data pelanggan seperti nama dan nomor telepon. Di sini ID pelanggan berfungsi sebagai primary key-nya. Lalu ada create table transaksi 049. Transaksi ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi atau pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Di sini kita menyimpan ID transaksi sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, lalu ada tanggal dan waktu transaksi. ID pelanggan ini digunakan untuk menghubungkan dari tabel transaksi 049 ke tabel pelanggan 049. Lalu selanjutnya ada tabel detail transaksi 049, yaitu tabel yang digunakan untuk menyimpan rincian setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Contohnya dalam satu transaksi, pelanggan bisa membeli lebih dari satu produk. Tabel ini menyimpan ID detail sebagai primary key, ID transaksi dan ID produk sebagai foreign key untuk menghubungkan dari tabel transaksi 049 ke detail transaksi 049, lalu juga produk 049 ke detail transaksi 049. Lalu ada jumlah yang digunakan untuk menyimpan jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan relasi antar tabelnya. Yang pertama itu ada produk ke kategori dan merek. Satu kategori bisa memiliki banyak produk, itu relasi one to many.
Begitu juga satu merek bisa memiliki banyak produk. Yang kedua ada transaksi 049 ke pelanggan 049. Karena satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi, yaitu one to many. Yang ketiga ada detail transaksi ke transaksi dan produk. Satu transaksi bisa punya banyak detail karena kita bisa membeli banyak produk, yaitu one to many. Lalu ada satu produk bisa muncul di banyak transaksi, yaitu many to many via detail transaksi. Relasi inilah yang membentuk Entity Relationship Diagram atau ERD dan menjadikan sistem ini komprehensif untuk pengelolaan data toko. Lalu selanjutnya kita akan membahas Data Manipulation Language atau DML, yang merupakan sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam tabel basis data. Perintah-perintah utama DML meliputi insert into, yaitu untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel. Lalu ada update untuk memodifikasi baris yang sudah ada di dalam tabel. Lalu ada delete from untuk menghapus baris dari tabel. Lalu ada select untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel berdasarkan kondisi tertentu. Di sini kita akan memasukkan data ke setiap tabel. Contohnya ini kita di kiri ini sudah ada insert into kategori 049. Di sini kita akan memasukkan seperti skincare, roti, dan minuman beserta dengan kode uniknya masing-masing, yaitu seperti K01, K02, dan seterusnya. Yang kedua, ada insert into merek 049 dengan nilai seperti kode uniknya, yaitu M01, M02, M03, dan seterusnya. Dan isinya itu ada Indofood, Nestle, ABC, Sari Roti, dan seterusnya. Lalu ada insert into produk 049 dengan ID-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sini kita ada isinya itu seperti nama produknya, harga produknya, jumlah stoknya, ID dari kategorinya produk tersebut, dan juga ID dari merek produk tersebut. Lalu selanjutnya ada pelanggan 049. Di sini setiap pelanggan itu memiliki ID-nya masing-masing, yaitu seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada nama pelanggannya beserta nomor telepon dari pelanggan tersebut. Selanjutnya ada transaksi 049 dengan kode uniknya itu seperti T01, T02, dan seterusnya. Di sini juga menyimpan data dari pelanggan tersebut dengan cara memasukkan ID pelanggannya. Lalu selanjutnya ada waktu pelanggan melakukan transaksi. Seperti contohnya di sini itu ada 2025-04 bulan 4 dengan tanggal 19 dengan waktunya di jam 6.32 menit detik 48. Lalu yang selanjutnya ada detail transaksi 049 itu untuk memasukkan rinciannya. Di sini ada kode uniknya yaitu ID dari detail transaksinya itu sendiri yaitu D01, D02, dan seterusnya. Lalu juga ada ID dari transaksi 049 yaitu T01, T02, dan seterusnya. Dan lalu juga ada produk apa yang dibeli dengan memasukkan ID produknya itu. Dan yang terakhir itu ada jumlah dari produknya itu sendiri yang dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan Data Manipulation Language yang bagian select. Yang pertama itu menampilkan daftar produk secara lengkap beserta kategori dan merek. Karena itu kita melakukan join antara produk 049, kategori 049, dan merek 049. Dengan ini setiap baris hasil query akan menunjukkan ID dan nama produknya, harga dan stoknya, beserta nama kategori dan merek dari produk tersebut. Yang kedua, menghitung total pembelian dalam setiap transaksi. Yang pertama itu kita mulai dari tabel transaksi 049, lalu bergabung ke pelanggan 049 untuk tahu siapa yang berbelanja. Lalu selanjutnya lanjut ke detail transaksi 049 untuk tahu produk apa yang dibeli dan berapa jumlahnya. Terakhir dihubungkan ke produk 049 untuk mengambil harga.
Dengan ini, kita dapat mengetahui berapa total pembelian yang dilakukan oleh masing-masing pelanggan. Data ini dikelompokkan berdasarkan ID transaksi dan nama pelanggan. Yang ketiga, menampilkan produk terlaris. Untuk itu, kita menggunakan tabel detail transaksi 049 yang menyimpan jumlah produk yang dibeli dalam setiap transaksi. Lalu kita gabungkan dengan tabel produk 049 agar mengetahui nama produknya. Lalu kita jumlahkan total penjualan untuk masing-masing produk menggunakan sum. Akhirnya kita mengurutkan dari yang paling banyak terjual menggunakan order by desk. Untuk hasilnya kita bisa mengetahui produk-produk yang paling banyak diminati oleh pelanggan. Lalu yang keempat ada menampilkan detail lengkap dari semua transaksi. Kita mulai dari tabel transaksi 049 lalu dihubungkan ke pelanggan 049. Kemudian ke detail transaksi 049 dan akhirnya ke produk 049. Dengan informasi ini, kita bisa menyajikan detail pembelian per produk untuk setiap transaksi lengkap dengan waktunya juga. Selanjutnya ini adalah hasil dari DML tersebut. Ada 4 tabel yang dari kode yang kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya ada normalisasi, itu adalah proses mengorganisir data dalam basis data relasional untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data dan meningkatkan integritas data yang tujuannya adalah untuk menghilangkan anomali yang bisa terjadi saat melakukan operasi insert, update, dan delete. Di sini kita sudah ada tabel yang akan kita gunakan untuk melakukan pendekatan normalisasi seperti first normal form, second normal form, dan third normal form. Di sini ada first normal form-nya dengan kriteria setiap kolom harus bernilai atomik atau tidak boleh ada data multi-value dalam satu sel. Dan juga setiap baris harus memiliki keunikan masing-masing atau identitas uniknya. Dan hasilnya seperti berikut. Selanjutnya ada second normal form dengan kriteria harus memenuhi first normal form dengan semua atribut non-kunci sepenuhnya bergantung pada primary key, bukan hanya sebagian. Sehingga hasilnya adalah seperti berikut. Lalu yang ketiga itu ada third normal form. Dengan kriteria harus memenuhi second normal form dan tidak boleh ada ketergantungan transitif atau atribut non-kunci tidak boleh tergantung pada atribut non-kunci lainnya. Dan berikut adalah hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak telah menonton videonya.